Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang apa itu navigation guard. Jadi singkatnya adalah contoh untuk navigation guard ini adalah ketika kita pengen memasuki atau menuju ke suatu halaman, itu dia diproteksi karena kita harus menyelesaikan atau memenuhi suatu persyaratan dulu sebelum kita bisa mengakses halaman tersebut. Contoh gampangnya adalah pada Facebook atau Twitter. Kalau kita pengen membuat status atau kita pengen chatting dengan orang atau mengirim pesan gitu di Facebook, kita harus login dulu. Kalau kita nggak login, maka kita nggak bisa melakukan hal tersebut. Contoh lain adalah di email atau Gmail. Kalau teman-teman belum login ke Gmailnya, maka kita nggak bisa membaca pesan atau membaca email, nggak bisa ngirim email, dan lain-lain. Nah, halaman email tadi atau halaman home dari email untuk membaca pesan dan mengirim email, itu adalah suatu halaman yang terproteksi. Maka kita harus login dulu. Kalau nggak login, maka kita nggak bisa masuk ke halaman tersebut. Nah, penerapannya pada di aplikasi kita adalah kita sudah punya halaman login sebelumnya. Nah, nanti kita harus login dulu di sini agar bisa masuk ke halaman home ini. Kalau sekarang kan kita masih bebas nih. Kita masih bisa masuk ke halaman login. Kita bisa secara bebas masuk ke halaman home. Nah, nanti kita akan proteksi halaman home ini. Kalau usernya belum login, maka kita nggak bisa login ke halaman home ini. Oke? Nah, untuk menjalankan hal tersebut, kita bisa bikin satu fitur pada view router yang namanya before each. Seperti ini, before each. Nah, before each ini adalah suatu function yang akan berjalan sebelum kita masuk ke masing-masing router. Jadi misalkan kalau kita mau berpindah halaman ke post, maka sebelum kita masuk ke halaman post, kita akan menjalankan fungsi ini dulu. Kalau kita mau masuk ke halaman about, kita akan menjalankan fungsi ini dulu. Seperti itu gampangnya. Oke, jadi before each ini dia menerima 3 parameter. Yang pertama adalah ada to, yang kedua ada from, dan yang ketiga adalah next. Nah, yang pertama to ini adalah router mana yang akan kita tuju. Terus untuk yang kedua, yang from ini kita dari router yang mana, kita dari routing mana. Terus yang next ini adalah suatu function untuk menjalankan oke, kita kalau mau menuju ke post, setelah itu kita dicek dulu, kalau sudah oke, kita jalankan next untuk memvalidasi bahwa router yang kita tuju itu boleh diakses seperti itu. Oke, kita coba dulu console.log to from. Oke, kalau kita coba simpan dulu, kita pengen lihat apa yang akan dia tampilkan ketika kita nunjukin ini, to dan from. Jadi kita dapat 2 objek nih. Yang pertama ada to. Jadi kita mau menuju ke halaman home seperti ini dari halaman home juga. Oke, kenapa ini nggak tampil apa-apa? Karena kita nggak masukin next. Maka sebelum kita masuk ke dalam root tersebut yang kita tuju, karena ini nggak ada next-nya, maka kita di stop nih. Di stop nggak boleh masuk ke halaman yang kita tuju. Maka kita tambahin next di sini. Kita simpan. Sekarang kita sudah berhasil masuk ke halaman home. Oke, contohnya seperti ini. Sekarang kita ada di posisi home. Kalau kita masuk ke halaman post, nah lihat di sini yang pertama ini adalah to. Oke. To kita menuju ke post, terus yang kedua ini ada from. Kita dari halaman home menuju ke halaman post, seperti itu. Jadi kalau kita cek di sini about, nah ini pasti akan ngeprint terus. Maka dari sini sudah terbukti bahwa sebelum kita masuk ke dalam masing-masing navigasi ini, masing-masing router ini, maka kita menjalankan fungsi ini. Nah, karena kita sudah tahu bahwa sebelum masuk ke dalam root kita menjalankan ini, maka di sini kita bisa pakai suatu fungsi atau suatu pengecekan untuk mengecek apakah user sudah login atau belum, begitu. Oke, pertama kita contohnya adalah kita bikin dummy dulu, dummy data. Misalkan di sini kita punya variabel yang namanya is
authenticated, misalkan kita set false, artinya adalah si user ini saat ini masih belum terautentikasi, begitu ya. Terus kemudian di sini kita bikin pengecekan. Misalkan sekarang posisinya ada di halaman login. Kita pengen masuk ke halaman home. Tapi karena kita belum terautentikasi, harusnya nanti nggak bisa masuk ke home dan kita akan dikembalikan ke halaman login. Oke. Jadi if to.name, kita cek dulu apakah tujuannya itu adalah bukan selain login. Jadi artinya adalah kita ngecek apakah tujuannya itu di home atau di halaman about atau di halaman post dan lain-lain. Yang pasti bukan login. Artinya adalah kita masuk ke halaman home ini ya. Terus dicek juga, dan juga jika dia belum terautentikasi, maka kita next, kita lempar ke halaman login lagi. Else, kalau misalkan sudah terpenuhi semua, maka kita boleh lanjut ke halaman yang bukan login. Oke. Kita save. Kalau kita coba masuk ke halaman home, kita langsung ke URL-nya ini. Oke, enter. Nah, kita akan dikembalikan ke halaman login lagi. Ya. Nah, ke halaman login lagi. Karena kita belum terautentikasi. Oke. Kalau misalkan sudah terautentikasi, kita coba copy di sini. Ini kita ilangin. Misalkan ini kondisi yang kedua ya. Misalkan kita sudah terautentikasi. Atau gini deh, ini kita hapus dulu. Kita ganti ini jadi true misalkan. Artinya adalah si user ini sudah terautentikasi. Kita simpan. Maka kalau kita mau menuju ke halaman home, nah kita sudah bisa masuk karena kita sudah terautentikasi. Oke. Masalahnya adalah kalau kita dari home, kita mengakses login. Nah bisa. Harusnya kalau sudah terautentikasi, itu nggak boleh masuk ke halaman login. Kita harus lempar ke home lagi. Misalkan kita sudah terautentikasi nih, kita masuk ke halaman home, ke halaman login. Itu kan harusnya nggak boleh, karena sudah terautentikasi. Maka kita nggak perlu masuk ke halaman login lagi. Oke, maka di sini kita bikin satu syarat lagi. Jika tujuannya adalah ke login, dan dia sudah terautentikasi, maka jangan boleh dia lempar ke halaman home lagi. Oke, kita coba simpan. Oke, sekarang kita masuk ke halaman login, coba. Nah, nggak boleh, karena kita sudah terautentikasi. Oke. Nah, dari sini sebenarnya sudah cukup ya untuk before each-nya. Sekarang kita coba untuk bikin halaman loginnya. Pertama untuk halaman login itu ada di sini ya, di layout login. Masuk ke components, layout, ke login. Terus kemudian kita nggak perlu ngisi username dan password. Kita langsung aja di sini misalkan, oh ini login. Misalkan kita kalau klik login itu nyimpen di local storage. Oke. Jadi local storage ini adalah storage yang disediakan oleh si browsernya. Kita bisa menyimpan beberapa data di situ. Jadi kita bisa pakai untuk pengecekan apakah user ini sudah login atau belum. Authenticated, misalkan ini kita jadiin true. Oke, jadi kalau usernya ngeklik login, maka dia jadi terautentikasi gitu ya. Nggak perlu untuk ngisi username dan password. Ini hanya untuk contohnya aja. Terus kemudian di routernya, karena kita sudah pakai local storage, kita hapus ini. Kita bikin pengecekan baru di sini. Misalkan cons is authenticated, itu dia ngambil json.parse local storage .get item yang namanya
authenticated. Nah, kenapa Kak pakai JSON parse? Karena kalau kita nge-return sesuatu dari local storage, dia akan dibaca sebagai string. Karena tadi kan kita sudah di sini kan kita ngesetnya pakai ini ya, boolean kan, true. Nah, kalau kita langsung ambil dari sini aja, gini aja, ini nanti akan jadi string. Maka kita bikin json.parse agar nanti jadi boolean. Oke. Nah, ini kita coba save dulu, kita cek dulu di sini. Oke, karena JSON parse-nya ini nggak dapat ya, karena authenticate-nya nggak ada, maka dia dibaca belum login. Oke, di sini kalau kita lihat di storage, terus kemudian local storage, nah ini masih belum ada ini authenticated. Sekarang kita coba klik login, klik. Nah, sekarang di sini ada muncul authenticated. Oh, ini salah ya, harusnya login. Ini harusnya authenticated begini. Oke. Kita coba ini, kita hapus dulu. Delete. Oke, kita coba buka lagi, inspect elemennya. Harusnya sudah hilang di sini. Oh, masih ada. Oke. Kita coba klik lagi, login. Nah, di sini muncul satu lagi yang namanya authenticated. Oke, yang ini kita hiraukan aja. Kenapa nggak bisa dihapus ya? Oke, bisa. Nah, sekarang sudah true, maka kita bisa masuk ke dalam halaman home-nya. Oke, kalau kita masuk ke login begini, udah nggak boleh. Oke, karena ini sekarang kita baca sebagai authenticated. Oke, sekarang kita mau nambahin sebuah button di sini untuk logout. Oke, di bawah sini kita kasih misalkan untuk logout-nya kita mainin button aja biar gampang. Misalkan kalau diklik dia akan ngejalanin method yang namanya logout, terus kemudian ada text logout begini, oke. Terus kemudian di sini kita bikin script. Export default. Kemudian di sini kita jangan lupa untuk import dulu use routernya. Ini kita ambil dari view router. Oke, ini harusnya di atas ini ya. Kemudian di sini kita pakai composition API. Kita bikin routernya dulu. Use router. Kemudian kita bikin metodenya logout. Kalau kita klik logout, maka nanti local storage-nya akan ngeset si authenticated-nya jadi false. Kemudian kita lempar ke router push ke login. Oke, kemudian di sini jangan lupa untuk di return logout-nya. Oke, sudah selesai. Ya, jelek biarin ya. Kita nggak mainin CSS di sini. Oke, jadi kalau kita klik logout ini nanti dia akan ngeset si authenticated di local storage-nya jadi false. Maka dibaca sebagai belum login. Kita klik logout. Nah, sekarang sudah di login. Kalau kita mau mengakses home, nggak bisa, nggak boleh. Oke. Post misalkan, nggak boleh. Tapi kalau kita login dulu, klik login. Nah, sekarang sudah login. Sekarang kita bisa akses semua halamannya. Tapi kalau kita ngakses si login lagi, nggak boleh. Karena kita sudah login. Kita harus logout dulu. Nah, oke ya. Gampang sebenarnya. Maininnya di sini aja.
before each. Jadi kita cek dulu, kita ambil apakah sudah terautentikasi atau belum. Kemudian di sini pengecekan, kalau mau ke halaman home tapi dia belum terautentikasi, maka dia dilempar ke halaman login. Tapi kalau tujuannya ke halaman login dan dia sudah terautentikasi, maka kembalikan ke halaman home. Selain kondisi tersebut, maka lanjutkan ke halaman yang dituju. Oke. Jadi ini adalah global pengecekan. Kalau misalkan teman-teman pengen pakai pengecekannya di satu root aja, misalkan di post ini, kita bisa pakai ini, before enter. Jadi sebelum kita masuk ke dalam root post ini, maka kita jalanin fungsi apa dulu, misalkan gini, saya mau masuk ke halaman post begini ya. Oke, kita login dulu. Kalau kita masuk ke halaman yang lain, about, kontak, dia nggak nampilin apa-apa. Tapi kalau kita masuk ke halaman post, nah ini ada satu konsol lognya muncul ini. Saya mau masuk ke halaman post. Jadi kita bisa nambahin fungsi ini secara global maupun per komponennya, begitu. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi untuk view root before each ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi teman-teman wajib paham tentang before each ini. Karena nanti kalau pengen bikin sebuah aplikasi yang membutuhkan untuk login dan logout, teman-teman pasti akan menemui cara seperti ini. Oke, segitu dulu. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.